Kehebatan Megawati, lahirkan Jokowi dan Ganjar. Pemuda Muhammadiyah adalah aset yang mesti dipertimbangkan, diperhitungkan, diajak terlibat oleh semua komponen. Satu, Pak Haidar tadi menyampaikan sejarah yang sangat bagus, bagaimana pergerakan Muhammadiyah dari waktu ke waktu, yang kemudian banyak tokoh Muhammadiyah tampil menjadi pemimpin negara, jadi konseptor, terus kemudian bermanfaat banyak untuk bangsa dan negara ya. Bapak, I love you Bapak. Itu teriakan siapa ya? Kok mengundang perhatian banget gitu loh. Ungkapan kemas karena kagum itu datangnya dari keramaian di balik papan. Lalu siapa Bapak yang menjadi tokoh utama itu? Dia adalah Ganjar Pranowo, gubernurnya Jawa Tengah. Asal usul, aura si bapak satu ini memang selalu terpancar dimanapun dia berada. Orang yang tidak kenal saja bisa langsung klop gitu. Karena lulusan dari fakultas hukum begitukah? Kurasa bukan karena itu juga. Memang sudah bawaan saja. Selama duduk di bangku kuliah, Ganjar harus mendadak berhenti karena kekurangan biaya kuliah, hingga mengharuskannya mencari uang dulu untuk menyambung prosesnya berkuliah. Jadilah dia seorang guru honorer di bangku sekolah menengah atas. Otomatis pelajaran publik spekingnya terasa, karena keadaan mengharuskannya untuk serba bisa. Multitasking ya, bahasa trendinya. Keluasannya berinteraksi dengan rakyat, dan kelancarannya berkomunikasi dengan jajarannya ini membuat mendapat label sebagai gubernur merakyat, friendly. Kalau bahasanya anak muda. Bukan hanya apa yang dikeluarkan, nyatanya dari penampilan pria paruh baya yang dipanggil Pak Gub itu juga tak menampilkan bahwa dirinya susah untuk didekati. Balik lagi sama yang tadi, dia ahlinya berbaur. Kalau kata guruku, hal tersebut tercermin jelas dalam kehadirannya di acara Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang ke-18. Kedatangannya di lokasi disambut ribuan kader Muhammadiyah dan juga ketua umumnya. Di acara besar-besar inilah Ganjar juga dipertemukan dengan rekan sejawat yang berada jauh dari jangkauannya. Bukan hanya itu, di acara akbar itu Megawati Soekarno Putri juga turut hadir memberikan support bagi kader-kadernya. Senyum panjang Bu Mega yang terhalang masker tetap tercetak jelas di raut wajahnya saat Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah menyapanya lewat pidato. Tersirat guyon sekaligus bangganya atas kehadiran Bu Mega di acara mereka. Entah mengapa, nama Joko Widodo, Megawati, dan Ganjar Pranowo terus-terusan mencuri perhatian audiens. Aku yang hanya bisa melihat dari layar saja juga ikutan merasakan kesumringah itu. Seperti ada 3 bintang yang hadir dalam acara anak mudanya Muhammadiyah. Kalau Jokowi, wajar diteriaki ataupun disapa-sapa. Saat memberikan sambutan pun tepuk tangan terdengar di seluruh penjuru ruangan. Begitu pula dengan Bu Megawati sebagai negarawan, ketua partai politik terbesar di Indonesia, atau juga sebagai ibunya kader-kader hebat negeri ini. Kalau Ganjar ini, kenapa juga menjadi sorotan audiens? Memangnya ada apa sih? Dia saja di situ hanya sebagai tamu loh. Kok namanya digaungkan terus oleh mereka? Kemudiku pikirku, bertumpu pada keberhasilan Ganjar sebagai pemimpin Jawa Tengah, yang kebetulan juga menyumbangkan banyak delegasinya dalam Pemuda Muhammadiyah. Ibu Mega pasti bangga dengan 2 kader hebatnya yang banyak memberikan perubahan untuk negara ini. Saya
betul-betul menaruh harapan besar pada Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah ini untuk menghasilkan agenda besar dan langkah-langkah besar. Mengapa? Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Jika Jokowi berhasil membawa negeri ini menuju kemajuan, Ganjar juga berhasil membawa Jawa Tengah keluar dari belenggu masalah yang membelit badan provinsi padat penduduk itu. Hal tersebut tercermin dalam aktivitasnya, menjadi pembicara dalam seminar yang masuk dalam salah satu rangkaian acara Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Dari kacamataku, Ganjar ini dianggap sebagai teladan untuk mereka generasi muda bangsa. Bagaimana kontribusi Ganjar untuk membawa negara ini ke arah kemajuan dengan komando Jokowi? Sudah tidak lagi diragukan oleh mereka. Contohnya saja stunting kemarin. Pada tahun 2022 ini, Ganjar berhasil menurunkan angka stunting sebesar 51% selama 4 tahun. Bukan perkara yang gampang untuk menurunkan angka stunting sebesar itu di daerah padat penduduk seperti Jawa Tengah. Lewat programnya yang unik, Jateng jadi rujukan nasional. Hal serupa dengan pertanyaan para anak muda dalam forum seminar di Balikpapan tadi, bertajuk Menggagas Indonesia Baru. Satu persatu pertanyaan dilemparkan pada gubernur Jateng itu. Ada kader PM Bali Rahmatullah, misalnya, bertanya soal cara Ganjar melindungi pengusaha kecil dari kesulitan perizinan dan permodalan. Tahu sendiri selama ini, Ganjar itu anti ilegal klub. Bahkan prinsipnya saja, jangan ada pungli di antara kita. Kalau masih nekat menjalankan yang haram begitu, siap-siap diadukan ke pihak yang berwenang saja. Memang ketegasannya dalam persoalan izin dan modal itu sangat terbuka dan tentunya dibuat seringkes mungkin. Tapi kalau pelakunya tidak berkenan, ya sudah, jangan mendirikan usaha dan lainnya. Jadi karyawannya saja, oke toh. Jadi karyawannya saja, oke toh. Selain itu, ada PM dari Banteng, Sulawesi Selatan yang bernama Kahar, menanyakan persoalan pendidikan. Tepat sekali, pendidikan menjadi salah satu prioritas untuk para generasi muda. Untuk mengurangi angka pengangguran, Ganjar menggagas SMKN Jateng, yang setelah lulus langsung ditawarkan pekerjaan sesuai passion mereka masing-masing. Selain itu, sekolah yang ia inisiasi juga gratis, jadi bisa mengurangi beban rakyatnya yang tidak dapat membiayai anaknya sekolah. Masuk ke pengentasan kemiskinan dan memperbaiki SDM toh. Jelas, karena alumninya banyak yang sukses di berbagai jalur. Karena waktu terbatas, jadi hanya menampung beberapa pertanyaan saja dari mereka. Tapi semangat masih terpancar dalam forum keren itu. Sebelum sesi habis, kader Palembang yang bernama Hakim mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang bagaimana sikap Ganjar terhadap jual beli jabatan dan perbedaan politik dalam jajarannya. Sesuai apa yang dikerjakan selama ini dalam menangani korupsi, kolusi dan nepotisme, Ganjar menggelar lelang jabatan untuk menindaklanjuti 3 masalah birokrasi itu. Untuk pilihan pendapat berpolitik, ia tidak terlalu memusingkan karena ia sangat terbuka dengan segala perbedaan. Bahkan saat berbeda pilihan, dia tetap berlaku profesional. Pastinya gubernur 2 periode itu bukan tipe pemimpin yang suka mencampur adukan urusan rakyat dengan kepentingan pribadinya. Itu semua
yang sudah direalisasikan Ganjar di Jawa Tengah bukan hanya sekedar omong tanpa bukti, apalagi mengarang bebas. Bagaimana pemimpin idaman bukan Ganjar Pranowo ini? Tidak semua pejabat negara itu memiliki tipe yang sama dalam memimpin dan menjalankan amanahnya. Tapi niat awal demi bangsa dan negara, semua akan terasa mudah. Apalagi mereka yang menjalankan dengan niat dan full senyum seperti Ganjar tadi. Di bawah happy gitu aja. Kalau kata atlet badminton, nothing tulus. Biar maksimal, gak usah dijadikan beban dong. Yang seperti itu pula yang menular ke semua orang. Rakyat happy. Bu Mega pun sebagai ibu juga ikut happy melihat kadernya banyak membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat. Dari Jokowi dan Ganjar, kita lihat bukti nyata kehebatan Megawati dalam melahirkan kader hebat yang membawa perubahan dan kemajuan bagi tanah air tercinta, Indonesia. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Nikmatul Sugiarto. Bagaimana menurut Anda?